Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurafni Safira. Saya siswi dari SMK Bakti Karya Sawangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem ekonomi dalam perekonomian dunia. Sistem ekonomi dalam perekonomian dunia ada 3, yaitu sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi liberal dikenal juga dengan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuh dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada sistem ekonomi liberal, mengelola perekonomian sepenuhnya diatur oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan permintaan dan penawaran. Artinya, individu atau swasta diberi kewenangan penuh dalam mengelola perekonomiannya. Wewenang pemerintahan dalam hal ini terbatas mencakup keselamatan dan kelangsungan hidup warga negara, seperti misal larangan memproduksi obat bius dan obat-obatan terlarang lainnya. Terdapat kebebasan individu besar dalam melakukan kegiatan ekonominya. Latar belakang munculnya sistem ekonomi liberal ini adalah paham yang berpendapat bahwa manusia dilahirkan ke dunia disertai segala macam hak dan kebebasan berupa hak dan kebebasan untuk memproduksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi liberal dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia, terutama di negara-negara Eropa Barat, Amerika, Kanada, Australia. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal ini. 1. Bebas memiliki alat-alat dan sumber-sumber produksi baik program maupun kelompok. 2. Hak milik program dijamin sepenuhnya. 3. Kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan oleh swasta. 4. Campuran tangan pemerintah sangat sedikit atau terbatas. 5. Modal mempunyai peran yang terpenting dalam kegiatan ekonomi. 6. Bebas bersaingan dengan cara apapun. 7. Didorong oleh motif memperoleh laba sebesar-besarnya. Dari kelebihan sistem ekonomi liberal adalah 1. Setiap individu diberikan kebebasan dan kesepakatan untuk berusaha. 2. Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi. 3. Setiap individu bebas memiliki bidang usaha yang disukainya. 4. Persaingan dapat menyebabkan adanya dorongan untuk maju. 5. Produksi barang dan jasa berdasarkan kepada kebutuhan pasar, yaitu kebutuhan masyarakat. Adapun kekurangan-kekurangan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan, semesta ada kelompok yang lemah. 2. Menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Menimbulkan penindasan eksploitasi terhadap manusia karena mengejar keuntungan untuk laba yang sebesar-besarnya. 4. Tidak ada peralatan pendapatan karena setiap individu melomba-lomba mencari keuntungannya. Dan yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat karena semua pengelolaan perekonomian sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh sumber daya dan pengelolaan direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata
pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian, tetapi justru karena sangat besar campuran dengan tangan pemerintah, mengakibatkan potensi dan adanya reaksi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Adanya negara yang menganut sistem ekonomi sosialis adalah negara-negara yang berideologi komunis seperti Rusia, Kuba, Korea, RRC, dan negara komunis lainnya. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi sosialis sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya dikuasai oleh negara. Yang kedua, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. 3, kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan diaturkan oleh pemerintah secara Yang keempat, hak milik individu tidak diakui. Apa saja kelebihan sistem ekonomi sosialis? Yang pertama, semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Yang kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin karena distribusi pemerintahan dapat dilakukan dengan merata. Yang ketiga, pemerintah bisa memiliki lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi oleh dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Dan adapun kekurangan-kekurangan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, hak milik pribadi tidak diakui. Yang kedua, potensi, inisiatif, dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang. Yang ketiga, segala kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah bersifat paternalis. Dan yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang berusaha mengurangi kelemahan yang ditimbulkan dalam sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan mengendalikan dalam perekonomian. Namun pihak diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang diingin mereka jalankan. Adanya campuran tangan dari pemerintah bertujuan untuk menghindar akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari sistem liberal, antara lain terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat tertentu terhadap sumber daya ekonomi. Negara-negara sistem ekonomi campuran yang diterapkan di negara yang sedang berkembang seperti Malaysia, India, Filipina, Mesir, dan Maroko. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai sistem ekonomi campuran, berikut ini ciri-ciri dan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sumber-sumber daya yang vital disukai oleh menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi. Yang kedua, sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat, hak milik swasta atas alat produksi diakui asalnya, penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Yang kelima, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan perataan pendapat. Yang keenam, jenis-jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Dalam sistem ekonomi campuran, ada bidang-bidang yang ditangani swasta dan ada bidang-bidang yang ditangani pemerintah. Sama halnya dengan sistem ekonomi lainnya,
Sistem ekonomi campuran juga memiliki kelebihan dan kekurangan, akan tetapi kelebihan dan kekurangannya tergantung kepada setiap negara dan mengatur sistem ekonominya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.